Tidak ada di komplek elit Bukit Aruna yang akan pernah melupakan pagi itu. Pagi ketika seorang perempuan kaya raya berlutut di lantai marmer, rumahnya sendiri, menangis histeris, sementara semua orang yang hadir hanya bisa terdiam melihat satu hal yang mustahil baru saja terjadi. 10 menit sebelumnya, perempuan itu masih berdiri dengan dada membusung, tatapan merendahkan, dan suara penuh penghinaan. 10 menit sebelumnya, ia menunjuk wajah seorang pria lusuh di hadapan semua orang dan berkata dengan nada tajam yang menusuk harga diri manusia manapun. Kalau ibu saya bisa bergerak hanya dengan sentuhan tangan kotormu itu, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ia mengucapkannya dengan senyum meremehkan. Senyum orang yang yakin dirinya tidak akan pernah kalah. Dan pria itu hanya mengangguk pelan, tidak marah, tidak tersinggung, tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Beri saya 10 menit." Tak seorang pun percaya, karena perempuan itu adalah Alfira Maheswari, pewaris kerajaan properti yang namanya disegani di mana-mana. Dan wanita yang terbaring lemah di kursi roda itu adalah ibunya, Bu Ratna, pasien yang sudah dinyatakan tidak punya harapan oleh dokter-dokter terbaik. Sementara pria di hadapan mereka hanyalah seseorang dengan pakaian tambalan, sepatu basah, dan tas kain usang yang tampak seperti tidak punya masa depan. Namun Alfira tidak tahu satu hal. Pria yang baru saja ia hina di depan satpam, tetangga, dan kamera ponsel yang diam-diam merekam, menyimpan sebuah rahasia yang bahkan tidak pernah mampu dibeli oleh uangnya. Dan pagi itu, takdir memilih untuk mempertemukan kesombongan dengan ketulusan, mengadu harga diri dengan ilmu yang diwariskan melalui penderitaan. Ketika pria itu berlutut di samping kursi roda dan meletakkan tangannya perlahan di bahu Bu Ratna, tidak ada yang tahu bahwa 10 menit ke depan akan menghapus semua keyakinan Alfira tentang dunia. Karena ada janji yang diucapkan dengan hinaan, ada waktu yang dipertaruhkan dengan kesombongan, dan ada kebenaran yang akan muncul dari tangan yang selama ini dianggap kotor. Dan inilah awal dari kisah yang akan membuat Alfira Maheswari mempertanyakan ulang, siapa sebenarnya manusia yang paling miskin di antara mereka? Hujan benar-benar berhenti, tapi udara di teras rumah itu justru terasa semakin berat. Beberapa tetangga yang tadinya hanya lewat kini berdiri di balik pagar, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Padahal, mata mereka tak lepas dari pemandangan aneh di depan rumah Alfira Maheswari. Seorang pria lusuh berdiri di samping kursi roda, sementara Alfira menyilangkan tangan di dada, dagunya terangkat tinggi, seolah sedang menonton sandiwara murahan yang akan segera berakhir dengan tawa kemenangan di pihaknya. "Silakan," ucap Alfira dingin. "Aku ingin lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri." Pria itu tidak menjawab. Ia berlutut perlahan di hadapan Bu Ratna. Gerakannya tenang, hampir hikmat. Ia mengeluarkan selembar kain tipis dari tas kainnya, membersihkan kedua telapak tangannya yang kasar. Tidak bersih sempurna, tapi cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Alfira memalingkan wajah. "Percuma," gumamnya tajam. "Tangan seperti itu tak akan mengubah apapun." Namun pria itu tetap bekerja. Ia meletakkan telapak tangannya di bahu Bu Ratna dengan sentuhan yang lembut, sangat bertolak belakang dengan penampilannya. Jari-jarinya menekan titik-titik tertentu di leher dan punggung perlahan terukur, seolah mengikuti peta yang hanya ia sendiri yang tahu. 1 menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Beberapa orang mulai berbisik. "Pasti penipu." Sudah kelihatan dari awal. Alfira tersenyum miring, dadanya sedikit lega. Inilah yang ia tunggu. Bukti bahwa dunia tetap berjalan sesuai logika uang dan kekuasaan. Menit kedua. Napas Bu Ratna yang biasanya pendek terdengar sedikit lebih dalam. Hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat seorang satpam mengernyitkan dahi. "Itu cuma kebetulan," kata Alfira cepat, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Pria itu berpindah ke titik di bawah telinga, menekan dengan tekanan yang sedikit lebih kuat. Keringat mulai muncul di pelipisnya, tapi wajahnya tetap fokus. Menit ketiga. Jari tangan kanan Bu Ratna bergerak sangat kecil, hampir seperti getaran, tapi nyata.
Seorang perempuan di balik pagar menutup mulutnya. Tadi, tangannya bergerak. Alvira langsung menoleh. Tidak, jawabnya tegas. Itu refleks. Tubuh manusia kadang bereaksi sendiri. Namun suaranya tidak setajam tadi. Pria itu tidak berhenti. Ia mengubah posisi, menekan titik di punggung bagian atas, lalu ke tulang belakang. Napasnya teratur, seolah sedang menyalurkan sesuatu yang lebih dari sekadar tenaga. Menit kelima. Getaran itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Bu Ratna mengerutkan kening pelan. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak keluar suara apapun. Alvira merasakan tenggorokannya kering. Tangannya yang tadi menyilang kini mengepal tanpa sadar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Beberapa tetangga mulai mendekat. Tak ada lagi yang tertawa. Tak ada yang berani berkomentar sembarangan. Pria itu berpindah ke titik terakhir, tepat di tengkuk. Tangannya menekan lebih dalam, lalu menahan, seperti menunggu sesuatu yang selama ini terkunci. Menit ke-7. Bu Ratna menarik napas panjang. Bahunya bergerak naik turun. Matanya yang kosong perlahan berfokus. Alvira terhuyung setengah langkah ke belakang. Jantungnya berdentum keras. Ia menatap wajah ibunya, mencari tanda bahwa ini hanya ilusi. "Ibu," suaranya gemetar. "Ibu dengar aku?" Tidak ada jawaban, namun tangan Bu Ratna terangkat sedikit. Tidak sempurna, tidak kuat, tapi cukup untuk membuat lutut Alvira melemas. Pria itu menarik napas panjang, suaranya rendah, hampir seperti doa. Sedikit lagi, dan untuk pertama kalinya sejak 1 tahun terakhir, harapan yang sudah mati di hati Alvira mulai bergerak. Waktu terasa melambat. Seolah dunia di sekitar teras rumah itu berhenti berputar, hanya menyisakan napas yang tertahan dan detak jantung yang semakin keras di dada Alvira. Ia berdiri kaku, tak berani bergerak, takut satu langkah saja bisa mematahkan keajaiban rapuh yang sedang terjadi di depan matanya. Pria itu masih berlutut, punggungnya sedikit membungkuk, kedua tangannya bekerja tanpa ragu. Keringat kini menetes jelas di rahangnya, membasahi kerah jaket lusuhnya. Menit ke-8. Jari-jari Bu Ratna yang tadi hanya bergerak samar kini terangkat lebih tinggi. Telapak tangannya membuka perlahan, seolah sedang belajar kembali bagaimana caranya hidup. Suara desahan kecil keluar dari bibirnya. Alvira menutup mulutnya. Matanya memanas. "Ibu, jangan bercanda," bisiknya, antara takut dan berharap. Seorang pria paruh baya di antara kerumunan berkata lirih, "Saya dokter umum. Itu bukan refleks, ada respon saraf aktif." Kalimat itu menghantam Alvira lebih keras dari tamparan apapun. Kepalanya berdenyut. Seluruh keyakinan yang ia bangun selama hidupnya mulai retak. Pria itu berpindah posisi, menekan titik di bawah tulang belikat, lalu menyusuri tulang belakang dengan tekanan ritmis. Setiap gerakannya terlihat seperti hasil latihan bertahun-tahun, bukan improvisasi nekat. Menit ke-10. Bibir Bu Ratna bergetar lebih jelas. Rahangnya bergerak. Tenggorokannya menegang, seperti sedang memaksa sesuatu keluar dari dalam tubuh yang terlalu lama diam. Suara serak itu nyaris tak terdengar. Alvira tersedak. Air mata mengalir tanpa izin. Ia berlutut di samping kursi roda, menggenggam tangan ibunya yang masih lemah. "Ibu, ini Alvira. Aku di sini," katanya terisak. Pria itu menutup mata sejenak, lalu menekan titik terakhir di tengkuk dengan seluruh fokus yang ia miliki. Nafasnya berat. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena beban tenaga yang ia curahkan. Menit ke-11. Bu Ratna membuka matanya lebih lebar. Tatapannya beralih, perlahan, lalu berhenti tepat di wajah Alvira. Dan dari bibir yang selama setahun tak mampu membentuk kata, keluar satu suara pendek. Patah, tapi nyata. "Fir," hanya satu suku kata. Namun satu suku kata itu cukup untuk meruntuhkan segalanya. Alvira menangis keras. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menunduk, memeluk tangan ibunya, seolah takut momen itu akan menghilang jika ia melepasnya. "Ibu panggil aku, ibu panggil aku." Tangisnya pecah. Kerumunan terdiam total.
Tak ada yang berani bersuara. Bahkan satpam yang sejak tadi waspada kini berdiri kaku dengan mata berkaca-kaca. Pria itu akhirnya menarik tangannya perlahan. Ia terduduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Wajahnya pucat. Nafasnya tersengal. Tapi di matanya tidak ada kebanggaan, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan dan kelegaan. Saya sudah melakukan yang saya bisa, katanya pelan. Tubuh beliau merespons, sisanya butuh waktu. Alvira mengangkat wajahnya. Tatapannya bertemu dengan mata pria itu. Tatapan yang dulu penuh hinaan kini berubah menjadi campuran syok, takut, dan rasa bersalah yang menusuk. Karena dalam 10 menit, pria yang ia rendahkan di depan semua orang telah mengembalikan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh uangnya. Dan saat itulah, Alvira teringat satu hal yang membuat dadanya mendadak sesak. Janji. Janji bodoh yang ia ucapkan dengan kesombongan. Janji yang kini disaksikan oleh terlalu banyak mata. Hening menyelimuti teras rumah megah itu. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada tawa sinis, bahkan suara burung pun terasa menjauh. Semua mata tertuju pada satu sosok yang duduk bersandar lemah di lantai marmer, pria lusuh yang napasnya masih tersengal karena kelelahan. Alvira perlahan berdiri. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah harus melawan beban rasa malu yang kini menekan dadanya. Ia menatap sekeliling. Beberapa orang berani mengeluarkan ponsel, sebagian lainnya saling bertukar pandang, seolah berkata tanpa suara bahwa mereka semua mendengar janji itu. "Kamu dengarkan," bisik seorang tetangga. "Itu janji di depan umum." Alvira menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia memalingkan wajah ke arah pria itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memanggilnya dengan apa. "Mas!" Suaranya terdengar asing, bahkan di telinganya sendiri. "Tentang kata-kataku tadi." Pria itu membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, nyaris lembut, ia menggeleng kecil. "Saya tidak menganggapnya janji." Kalimat itu membuat Alvira terdiam. Bukannya lega, dadanya justru terasa semakin sakit. "Saya tahu Nona sedang marah dan putus asa," lanjutnya pelan. "Orang yang sedang takut kehilangan sering bicara tanpa kendali." Beberapa orang menunduk. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan wajah Alvira sendiri. Tapi, seorang perempuan dari kerumunan menyela dengan suara lantang. Semua orang dengar, janji tetap janji. Alvira memejamkan mata. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia siap kehilangan harta, perusahaan, apapun. Tapi janji yang satu itu, ia tidak pernah benar-benar bermaksud mengucapkannya. Sebelum ia sempat berkata apapun, Bu Ratna tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya lagi. Lemah, tapi cukup terasa. Alvira refleks menggenggam tangan ibunya. "Ibu, tenang, jangan bicara dulu," katanya sambil menangis. Namun Bu Ratna menatap ke arah pria itu. Matanya belum sepenuhnya jernih, tapi ada kesadaran di sana, bibirnya bergetar, lalu ia berusaha keras mengangkat tangannya sedikit, menunjuk samar ke arah pria lusuh itu. "Baik." Kata itu tidak keluar sempurna, hanya suara patah yang nyaris tak berbentuk. Tapi semua orang mengerti. Alvira menoleh tajam ke arah pria itu. "Ibu saya memihakmu," katanya dengan suara pecah. Pria itu tersenyum tipis. Beliau hanya merasakan ketulusan. Kerumunan mulai ribut lagi. Ada yang memuji, ada yang mendesak, ada pula yang mulai merekam lebih terang-terangan. Tekanan terasa seperti tembok yang menyempit. Dan saat Alvira merasa dirinya akan runtuh, pria itu justru berdiri perlahan, menahan rasa sakit di tubuhnya, lalu menghadap semua orang. "Maaf," katanya dengan suara cukup keras untuk didengar semua. Alvira tidak wajib menepati kata-kata itu, semua terdiam. Janji yang diucapkan dalam kemarahan bukan janji yang pantas ditagih, lanjutnya. "Saya datang bukan untuk meminta apapun." Kata-kata itu membuat wajah Alvira memanas, bukan karena malu saja, tapi karena seseorang yang ia hina habis-habisan baru saja mengembalikan kehormatannya di depan semua orang. Kerumunan perlahan bubar, masih dengan wajah bingung dan tak percaya. Namun, di dalam hati Alvira justru terjadi kekacauan yang jauh lebih besar.
Ia menatap pria itu lama, sangat lama. Dan di balik rasa bersalah yang menyiksa, muncul satu perasaan yang sama sekali tidak ia inginkan, kagum. Malam turun perlahan di Bukit Aruna Residence, membawa keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di dinding rumah megah Alvira. Namun, di dalam rumah itu tidak ada perayaan, tidak ada tawa lega. Yang ada hanya keheningan panjang dan pikiran yang saling bertabrakan. Pria itu duduk bersila di sudut ruang tamu, di atas lantai marmer yang dingin. Tas kain tuanya diletakkan rapi di samping. Tubuhnya masih lelah, bahunya pegal, tapi wajahnya tetap tenang. Di sofa berhadapan, Alvira duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya saling menggenggam kuat. Ia menatap pria itu seolah sedang berhadapan dengan teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. "Ibu saya tertidur," ucap Alvira akhirnya, suaranya datar tapi rapuh. "Dokter bilang kondisinya stabil." Pria itu mengangguk pelan. "Itu bagus," hening kembali turun. Alvira menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa basa-basi, "Sekarang jelaskan, siapa kamu sebenarnya?" Pria itu tidak terkejut. Ia seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. "Nama saya Raka," katanya pelan. "Saya bukan pemulung. Tas itu bukan untuk mengemis." Alvira melirik tas kain itu. "Lalu untuk apa?" Raka menunduk. Jari-jarinya meremas kain lusuh itu. "Itu peninggalan ayah saya." Nada suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. "Ayah saya dulu ahli terapi saraf tradisional. Banyak orang datang kepadanya saat dokter menyerah." Alvira mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan. "Ketika saya masih kecil," lanjut Raka, "ayah saya dituduh mencelakai pasien kaya. Tuduhan itu palsu, tapi kami tidak punya kuasa melawan. Ayah kehilangan tempat praktik, kami diusir. Sejak saat itu, hidup kami jatuh." Alvira menelan ludah. "Lalu, semua teknik itu diajarkan pada saya," jawab Raka. "Setiap titik, setiap risiko. Ayah saya bilang, ilmu ini bukan untuk mencari uang, tapi untuk menolong orang yang benar-benar butuh." Alvira menunduk. Dadanya terasa ditekan dari dalam. "Kenapa ibu saya?" tanyanya lirih. "Dari sekian banyak orang di dunia, kenapa kamu datang ke rumah ini?" Raka mengangkat wajahnya. Tatapannya jernih, tanpa kebencian. "Karena saya melihat cara Anda memandang ibu Anda. Itu tatapan orang yang hampir menyerah, tapi tidak boleh menyerah." Alvira terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di titik yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. "Ayah saya dulu melihat tatapan yang sama di mata ibu saya," lanjut Raka. "Dan satu hal lagi," ia berhenti sejenak. "Ibu Anda pernah menolong keluarga saya." Alvira mengangkat kepala dengan cepat. "Apa?" "Bertahun-tahun lalu," kata Raka pelan, "saat kami diusir dan hampir tidak punya apa-apa, seorang perempuan datang diam-diam, memberi makanan, memberi sedikit uang, tanpa nama, tanpa minta apapun." Alvira merasakan napasnya tercekat. Ia tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar cerita itu. "Itu ibu Anda," lanjut Raka. "Saya hanya membalas apa yang dulu beliau tanam." Air mata Alvira jatuh tanpa suara. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh satu persatu. Di hadapannya berdiri seorang pria yang telah ia hina, tapi justru menyimpan hutang budi yang jauh lebih besar daripada hartanya. "Kalau begitu," bisiknya, "kamu tidak datang untuk menagih apapun." Raka menggeleng. "Tidak, sama sekali tidak." Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, hening itu berbeda. Lebih hangat, lebih jujur. Dan di dalam hati Alvira, sebuah pertanyaan mulai tumbuh pelan-pelan. Pertanyaan yang akan mengubah caranya memandang Raka dan dirinya sendiri. Pagi datang dengan cahaya yang terasa berbeda. Tidak seterang biasanya, tapi hangat, seperti memberi harapan pelan-pelan. Teras belakang rumah Alvira sudah dibersihkan rapi. Kursi roda Bu Ratna diposisikan menghadap sinar matahari pagi, sementara tikar tipis terbentang di lantai. Suasana tenang, hampir sakral. Raka berdiri di samping kursi roda, memeriksa posisi tubuh Bu Ratna dengan penuh kehati-hatian. Setiap gerakannya menunjukkan rasa hormat, bukan sekadar rutinitas.
Alvira berdiri tak jauh dari sana, memeluk lengannya sendiri. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya penuh kewaspadaan dan harap yang ia takuti. "Siap?" tanya Raka lembut. Alvira mengangguk pelan. "Iya." Raka mulai bekerja. Jemarinya menekan titik-titik saraf di leher dan bahu, lalu turun perlahan ke lengan dan punggung. Tekanannya terukur, ritmis seperti alunan yang telah ia hafal di luar kepala. Napasnya dijaga stabil, seolah ia tahu satu kesalahan kecil bisa merusak segalanya. Beberapa menit berlalu. Bu Ratna menarik napas lebih dalam dari biasanya. Dadanya naik turun lebih teratur. Alvira mendekat tanpa sadar, matanya tak berkedip. Lalu, perlahan, jari telunjuk Bu Ratna bergerak. Bukan getaran, bukan refleks. Gerakan nyata. Alvira menutup mulutnya. Air mata langsung menggenang. "Ibu," bisiknya. Raka tetap fokus. Ia berpindah ke titik di pergelangan dan telapak tangan. Gerakannya sedikit lebih cepat, tapi tetap terkendali. Kali ini, Bu Ratna menggerakkan dua jarinya. Lalu, telapak tangannya menegang, mencoba membuka. Wajahnya berkerut, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan dinding tak terlihat. Alvira jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat saat menggenggam tangan ibunya. "Ibu kuat, ibu bisa," katanya terbata. Dan tiba-tiba, Bu Ratna membuka matanya. Lebih lebar dari kemarin. Tatapannya mencari, menemukan wajah Alvira. Lalu berpindah ke Raka. "Ra," suara itu keluar pelan, nyaris tak berbentuk. Raka terdiam sejenak, matanya memanas. Namun ia segera menunduk hormat. "Iya, Bu." Alvira menoleh tajam. "Ibu mengenalmu?" Bu Ratna tidak menjawab dengan kata-kata, tapi ia menggerakkan tangannya perlahan, mencoba menyentuh lengan Raka. Sentuhan lemah itu membuat Raka menarik napas panjang, seolah menahan emosi yang selama ini terkubur. Alvira tidak sanggup menahan tangis. Semua yang terjadi terasa terlalu besar untuk ditampung hatinya. Beberapa saat kemudian, Raka menghentikan terapi. Tubuhnya terlihat lelah, tapi wajahnya tenang. "Cukup untuk hari ini," katanya. "Saraf beliau sedang bangun, jangan dipaksa." Alvira mengangguk berkali-kali. Terima kasih," ucapnya lirih, suaranya pecah. Raka berdiri, merapikan tikar, bersiap pergi seperti hari sebelumnya. Namun, sebelum ia melangkah jauh, Alvira berkata, "Raka, tunggu." Ia mendekat, berdiri tepat di hadapan pria itu. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara mereka. "Kenapa kamu selalu ingin pergi?" tanyanya pelan. Raka menatapnya sejenak. "Karena saya tidak ingin menjadi beban." Kalimat itu membuat dada Alvira sesak. Ia menggeleng perlahan. "Kamu bukan beban." Dan saat itu, Alvira menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia tidak lagi hanya berterima kasih, ia mulai peduli. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, namun penuh perubahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap pagi, Raka datang dengan langkah tenang, membawa tas kain tuanya, lalu duduk di samping kursi roda Bu Ratna, seolah itu adalah tempat yang selalu menunggunya sejak lama. Tidak pernah ada kata berlebihan, tidak ada tuntutan, hanya rutinitas yang konsisten dan penuh kesabaran. Alvira mulai terbiasa melihat pemandangan itu, bahkan menunggunya. Ia duduk tak jauh dari sana, kadang memegang cangkir teh yang sudah dingin karena lupa diminum. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Raka. Ia memperhatikan caranya berbicara pada Bu Ratna, dengan nada rendah dan penuh hormat, seolah berbicara pada seseorang yang sangat ia hargai. Bu Ratna menunjukkan perkembangan kecil tapi nyata. Jarinya semakin kuat, bahunya bisa terangkat sedikit. Matanya kini lebih sering mengikuti gerakan di sekitarnya, dan yang paling membuat Alvira nyaris tak percaya, ibunya mulai tersenyum, tipis, tapi hidup. Dokter yang datang kembali hanya bisa menghela napas panjang. "Ini di luar perkiraan medis," katanya jujur. "Tapi jelas ada kemajuan." Alvira mengangguk menahan air mata. Ia tahu tanpa Raka semua ini tak akan terjadi. Namun, justru di tengah keajaiban itu, tekanan datang dari arah yang tidak ia duga. Suatu sore, ponsel Alvira bergetar tanpa henti. Pesan, panggilan, notifikasi.
Video pendek yang direkam seseorang di hari pertama itu mulai menyebar. Potongan saat ia menunjuk wajah Raka. Kalimat kasarnya, janji yang diucapkan dengan nada merendahkan. Judul-judul mulai bermunculan. Pewaris kaya menghina pria miskin, janji di depan umum harus ditepati. Siapa pria lusuh yang mengguncang kompleks elit Alvira mematikan ponselnya. Tangannya gemetar. Napasnya terasa sesak. Sore itu, Raka hendak pamit seperti biasa. Namun, Alvira menghentikannya. "Kamu sudah lihat beritanya?" tanyanya lirih. Raka mengangguk. "Sedikit." "Dan kamu tetap di sini?" Suara Alvira bergetar. "Setelah semua itu." Raka menatapnya lama. "Saya di sini karena ibu Anda," katanya jujur. "Bukan karena dunia luar." Alvira menunduk. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan kini kembali menyeruak. "Mereka menuntutku," katanya pelan. "Tentang janji itu." Raka terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan marah, hanya lelah. "Apa yang kamu inginkan sebenarnya, Raka?" tanya Alvira tiba-tiba. Suaranya hampir berbisik. Raka menghela napas panjang. "Saya hanya ingin ibu Anda pulih sejauh yang bisa. Setelah itu, saya pergi." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Alvira mengangkat wajahnya. "Pergi?" "Iya," jawab Raka tenang. "Dunia Anda bukan dunia saya." Alvira ingin membantah, ingin berkata bahwa dunia bisa berubah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia takut kehilangan seseorang, yang bahkan belum sempat ia miliki. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Jendela kamar Alvira dipenuhi titik-titik air yang memantulkan cahaya kota seperti bayangan yang pecah. Ia berdiri lama di sana, menatap kosong, pikirannya dipenuhi satu nama yang tak mau pergi. Raka. Di lantai bawah, suara roda kursi terdengar pelan. Alvira terkejut. Ia turun tergesa dan melihat Bu Ratna duduk di ruang keluarga, dibantu perawat. Ibunya tampak lebih sadar dari biasanya. Matanya mengikuti Alvira dengan jelas. "Fir," suara itu keluar pelan, tapi penuh usaha. Alvira langsung berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, kenapa belum tidur?" Bu Ratna menggerakkan tangannya pelan, memberi isyarat agar perawat mundur. Dengan susah payah, ia meraih tangan Alvira dan menggenggamnya lemah tapi pasti. "Kamu takut?" katanya terbata. Alvira terdiam, air matanya jatuh. "Iya, Bu." Bu Ratna mengangguk pelan. "Takut kehilangan." Alvira menutup wajahnya. Semua pertahanan runtuh di hadapan perempuan yang selama ini ia perjuangkan tanpa henti. Bu Ratna mengangkat tangannya lagi, menunjuk ke arah pintu. "Dia baik." "Iya, Bu," jawab Alvira cepat. "Aku tahu." "Jangan sombong lagi," lanjut Bu Ratna pelan. "Orang baik jarang." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Alvira tepat di dada. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Keesokan paginya, Alvira membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menunggu Raka di teras. Bukan dengan jas mahal, bukan dengan wajah dingin. Ia mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat asal, tidak ada jarak. Raka datang seperti biasa. Ketika melihat Alvira berdiri menunggunya, ia berhenti sejenak. "Ada apa?" tanyanya. Alvira menarik napas panjang. "Aku tidak ingin kamu pergi." Raka terdiam. "Alvira, aku tahu," potongnya cepat. "Dunia kita berbeda. Aku tahu kamu tidak ingin apapun dariku. Tapi kali ini, izinkan aku yang meminta." Ia menatap Raka lurus-lurus. Tidak ada kesombongan, hanya kejujuran yang telanjang. "Tinggallah," katanya pelan. "Bukan karena janjiku yang bodoh itu, tapi karena aku membutuhkanmu." Hening kembali turun. Raka memalingkan wajah sejenak, menahan sesuatu yang bergejolak di dadanya. "Alvira," ucapnya akhirnya, suaranya berat. "Perasaan bisa menipu." "Aku tahu," jawab Alvira. "Tapi aku tidak menawar. Aku memilih." Raka menatapnya lama, sangat lama. Hingga akhirnya ia berkata pelan, hampir berbisik. "Saya takut." Alvira mendekat setengah langkah. "Aku juga." Dan untuk pertama kalinya, dua orang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda
berdiri sejajar, tanpa janji, tanpa kekuasaan, tanpa hutang budi. Hanya dua manusia yang sama-sama takut kehilangan. Keputusan itu tidak langsung membawa kedamaian. Justru sebaliknya, badai datang lebih besar dari yang Alvira bayangkan. Kabar tentang pria lusuh yang tinggal di rumah pewaris kaya raya itu menyebar cepat. Media mulai berdatangan. Judul-judul semakin kejam. Ada yang menyebut Raka oportunis. Ada yang menuduhnya memanfaatkan sakit Bu Ratna. Ada pula yang mengatakan Alvira kehilangan akal karena cinta sedakaat. Pagi itu, ruang tamu rumah besar itu dipenuhi suara tegang. Paman Alvira, pemegang saham terbesar kedua perusahaan keluarga, berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" Suaranya tinggi. "Reputasi keluarga kita dipertaruhkan hanya karena orang ini." Raka berdiri sedikit di belakang Alvira. "Tenang, diam. Seolah semua tuduhan itu bukan tentang dirinya." "Dia bukan orang ini," balas Alvira tegas. "Tanpa dia, ibu tidak akan seperti sekarang." "Itu belum tentu," potong pamannya. "Dokter bisa saja." "Dokter sudah menyerah," Alvira memotong balik. "Dia tidak." Suasana memanas. Bu Ratna duduk di kursi roda, menyimak dengan mata yang kini jauh lebih sadar. Perlahan, ia mengangkat tangannya, meminta semua diam. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berkata terbata, namun jelas, dia tinggal. Semua terdiam. "Kalau kalian paksa apa? Pergi," lanjut Bu Ratna pelan. "Aku ikut pergi." Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Tidak ada yang berani membantah. Paman Alvira menatap keponakannya dengan wajah tak percaya, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Setelah ruangan kembali sepi, Raka mendekat ke kursi roda. Ia berlutut. "Bu, saya tidak ingin jadi sumber masalah." Bu Ratna menggeleng lemah. "Kamu pulang." Kata itu membuat dada Raka bergetar. "Pulang." Kata yang sudah lama tidak ia miliki. Alvira berdiri di samping mereka. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengusirmu lagi," katanya tegas. Namun malam itu, saat semua tertidur, Raka berdiri sendiri di teras, menatap gelap. Ia tahu, bertahan berarti menghadapi dunia yang kejam. Pergi berarti melukai hati yang mulai ia pedulikan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Bukan tentang bertahan hidup, tapi tentang berani tinggal.